pasang. Katanya agak suruh atasin, gimana sih? Yaudah. Nih. Apa sini? Agak atas lagi, sini lah ya. Ya. Enggak deh, sini aja. 0. Di jarak 3 apa 2? Coba 3 ya. 0. 25, 100, 200, kalau beli 400, 700, 900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 2900, 3000. Lumayan kok ini. Merah. Ini kok 4? 1, 2, 3, 4. Kok udah kamu rekam? Belum. Udah itu. Iya kan bener kan? 0, 100, 200, 400, 700, 900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 2900, 3000. Lumayan mainnya. Ya udah, biarin ini aja. Ini sungguh ini. Apa nama aku di sini? Sisil. Enggak ada. Ada. Kok kamu ketawa? Gak apa, temenmu kok lengket semua. Enggak, aku belum pernah nemuin Angga kok. Aku enggak. Aku belum pernah nemuin. Ih, sebel. Kok kamu jahat sama aku? Orang keluar jam 8, kamu keluar jam 1. Kocak, lu lebih goblok. Lah, kan slow living. Efek kembali ke Solo terus ya. Aku duduk di sini kan juga muat anjing. Kak, bisa nih ngomongnya harus dikontrol. Ininya mau di jarak sekotak apa 2 kotak? 2 kotak lah ya. Kok kayak mataku mengantuk gitu. Itu contoh. Lihat dulu. Ngapain kan ibu? Lihat hasilnya kenapa? Kayak ini. Pegangin. Ini kayak nggak terlalu nyala gitu pensilnya. April kena ini loh, kena tiker. Apa? Rame. Tuh. Iya. Usia rame banget di Meladi. Iya. Apa sih ini dari di zoom lah? Ini kan pulpen kan? Hah? Ingat ini cuma satu, harganya 25.000. 1/4 uang tertinggi loh. Kita udah nggak ada selam. Alhamdulillah. Memang fotonya udah dikirim ya sama kakaknya? Tuh. Belum. Covid belum ngirim. Nah, 50 derajat ke 2900. Berapa? 50 derajat. 50 ke 3.000 lah. Ini Enggak,
Iya, Lupa touchscreen. 50. Ini kan di 3.000. Mm-mm. Nah, buat ke 2.900 itu kan dari 3.000 ini ke 50 derajat gitu loh. Masalah hidupku tuh cuma satu. Laptop mau touchscreen. Lucu banget kan? Kegelang dikit salah semua, selento semua. April mau bantal. Ini doang yang pesan bantal, sisanya udah aku lepas. Soalnya mau kembali ke Solo. Apa sih? Menjadi makhluk biasa. Kalau tahu Mika tadi hampir menyemburkan minumnya. Karena apa? Karena aku lagi lihat TikTok kan. Terus aku bacain ke Mika. Mik, ke Bali 5 juta, ke Karimun Jawa 7 juta, dan kita memilih untuk Ke Solo. ih, bentar dong. Ini nanti jadi Kembali menjadi rakyat Solo. 50 derajat. Wait, kok aku bingung ya? Dari 20, 30 sampai 36 gak ada infonya. Siapa? Aku kan lihat sesuatu. Mantap. Awas ya kena copyright. Terus aku di mana ya? Apa? Pulsa. Pulsa. Mati kan. Kamu ada pressure? Gak punya lah, aku gak pernah berminyak-minyakan. Aku gak sejapa itu. Ye. Hari ini di Solo saya menyatakan saya akan melawan. Lu bayangin aja setengah tahun kayak gini. Gak wakas. Teman saya gak wakas dalam tugas yang sangat-sangat mantap. Lebay, kamunya sendiri juga nggak waras kok, jauh lebih waras. Di sini. Ya, 57. You are the only exception. You are the only exception. You are. Kamu sama siapa aja sih ke Malangnya? Kayaknya berdua. Oh, berdua doang. Iya. Emang kamu pernah melihat personil aku buat tambah? Enggak. Kami ke Solo berdua, kemana-mana berdua. Oh, kamu ke Solo sama dia juga? Keren, ke tembok rata kan? Rata panas Diantar sama Pak RT. ya. Oh, the only exception. Stop. Nanti kamu kena copyright. Udah, kemarin kena copyright yang kita ngerjain di Muldam itu. Bisa dikira-kira. Aduh. Karena kamu gak usah cuci piring lah. Aku mau nyuci sendok kalian, aku mau nyuci kalian. Apa sih anjing? Kepikir kamu sama pacarmu. Enggak, guys. Aku gak pernah yang jauh sama kamu. Dia jauh nggak dari Semarang? Maksudnya tuh gak pernah yang nggak yang yang nginep gitu loh. Kayak masih pulang bentar doang. 47. 56. Enggak lu
katanya suruh lurus, tapi dia nggak lurus. Ya kalau ngitungin busur kan nggak mungkin lurus, bener-bener lurus nggak sih dia? Tapi bisa kok ini dilurusin. Sebenarnya ini lurus, cuman kalau ini garis bantu doang kan, nanti dihapus ininya. Aku mau berisik-berisik. Sudah. Gila. Sudah gue pakai nggak mau kena. Sudah kagak minumnya? Udah. Kalau punya kamu habisin. Kenapa sih kamu nggak punya kuah? Aku tuh punya, cuma habis. Bisa disuakan mana? Enggak, aku udah mau beli galon. Aku mau hidup hemat. Saya nggak kau Percaya. Aku juga gitu kok. kata nggak, ternyata pengeluaranku 3 bulan ini dari bulan apa, Januari, Februari, Maret, April 30 juta. Anjing. Aku gila, waktu menung kayak nggak bakal minta duit tuh. Aku bilang kayak kemarin, saya ketar-ketir banget. Yang mana ngirim siapa? Hah? Yang mana ngirim? Yang apa? Tiket. Tiket apa? Habis. Emang dikirim pas, buju-buju pas. Iya. Aku pada 700 bujuan dikirim. Mau banget. Ya kan, kenapa nggak ditambahin buat duit jajan 300.000? Ini nomor yang mana? Ping apa? Apa yang? Dosnya di Singapura. Tujuh. Ini lurus. Aku ini punya remote ya. Ya, pakai paket aja. Mau langsung 3. Coba dulu dong. Ini muter doang. Hati-hati loh. Kamu kalau pakai alat tepu pastiin jangan bersuaka dulu. Soalnya pasti nyala auto mikrofon. Apa judulnya? Iya. Soalnya aku sering kayak gitu. Aku sampai terlalu lupa pakai laptop. Tahu gak mau gini. Kalau yang 47 nya udah. Belum, sabar kayak yang mas kita ini gak sih? Belum selesai cerita udah di Nah, aku paham. Yang kamu di sini kan? Ya, dengerin Nadia marah. Jangan, nanti kena copyright. Emang ya? Udah bisa. Emang ya? Copyright Nadia Omar. Jangan hati ya. Dina dulu ya. 47. Join ya? Iyalah. Yang bisa diganti tuh Google ini ya. Google Meet. Udah aku ganti. Siapa nama kan? Sisil. Sisil kan Enggak. Sisil? Nama lengkap. Iya. Tuh nggak lurus tahu. Tau gak sih, gak mungkin tiba-tiba harus bener-bener sejam-jam. Iya, cuma tuh ini tuh lumayan yang Lama kesini. turun. Iya sih, tapi kata kakaknya suruh lurus gitu. Berarti nggak sesuai busur itu. Dikaris buat penggarisnya.
Ini tuh nanti ini gelas batunya udah hapus. Dikasih titik-titiknya. Ini pakai pulpen hitam. Katanya mau dengerin Nadia Umara. Katamu kena kopi juga. Iya, copyright Nadia Umara. Seriusan nggak? Nggak tahu. Ya orang belum pernah ya. Ini lagu doang tahu tuh. Masa kalau lagi cerita di copyright sih? Janggal. Kan podcast terdeteksi meniru konten Nadia Umara mungkin. Ini sama 45. Tuh. Saat ini nih, ini lurus. Terus ini turun gini loh. Ya, Cok. Iya sih, emang harusnya turun ya. Entahlah. Nanti kita konfirmasi kepada Dokter Mika. 45 juga. Masih menunggu teman-teman yang lain, Ibu. Saat ini ditunggu sampai jam berapa? 17. Masa dosennya nunggu? Ketempelan yang aku nih. Dulu bagaimana, Ibu? Saya tunggu ya, jam segitu ya, terima kasih. Iya enak jalan-jalan ke Singapura. Masuk video ya. Berapa? Namanya Ismi. Nyalain video makan ya. Tapi aku udah nonton semua. Tembok Tina. Now tell me what's the face? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us and now agree. Kena copyright stres. Iya. Kok kena copyright? Kamu udah dengerin jembatan belum? Jembatan lo. Tapi aku udah dengerin sih. Ya udah sih, Ya santai. nggak usah didengerin. Aku malah Tutup kupingmu. stres gak kan dengernya? Beberapa tahun belakangan, waktu Alif ini masih berusia 20 tahun. Jadi 49. cerita itu mengisahkan tentang Buka kisah telinga. desa namanya Alif. Kita sebut aja lah nama desa ini Ngasem. Lagunya gimana? Nah, desa Ngasem Buka ini telinga, terbagi tutup jadi dua mata. bagian, wilayah Wasan, wilayah Kulon, wilayah Tiga atau wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah, di tengah wilayah ini ada sungai cukup besar dengan air yang cukup jernih dan juga Kan banyak kita nggak punya ikan. jaga. Nah, di sungai itu ada juga jembatan Iya. setapak sepanjang sekitar 6 meter berbahan beton tanpa pagar pembatas yang menghubungkan wilayah Kulon sama wilayah Tegal tadi. Nah, nggak cuma itu aja, desa ini juga dikenal masih asri kali ada area dikelilingi sawah-sawah yang subur dan juga pegunungan rindang. Di sana masih banyak yang berbentuk rumah-rumah kampung dari kayu. Dengan kondisi desa yang memang masih kental sekali nuansa tradisional dan kaya akan pemandangan alam itu, kehidupan warga desa di sana jauh dari keramaian dan memang terasa tenang dan tertentram. Tapi di balik suasana desa yang terlihat tenang, Oh, jembatan. di sana Udah ada nonton. legend yang terkenal. Tapi belum sampai akhir sih. Sosok kakek bahkan penghubung Film wilayah penghapus tadi di mana? yang Film? rasain yang pertama itu kaku badan siapa. Nah, sampai di pelarian yang entah keberapa nih, yang mungkin gegara pastilah, bukan mungkin lagi, pasti dia panik, tersandung si Alif ini, tersandung. Jembatan tuh kan dari atas ya Pak, terjatuh Alif ke bawah, terjatuh, jatuh ke sungai. Itu aku terjatuh tuh, nah aku bikin meninggal lah. Wah, dan kalian tahu, pas badannya si Alif itu tergeletar, ternyata di situ Alif masih tetap ada di jembatan. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Jatuh nih. Mau malah meninggal, aku mati, aku terlalu mengadar di jembatan itu. Aduh, rasanya epic banget. Dengan napas yang udah gak karu-karuan itu. Betul ini. Astagfirullah. Asal bangun aku lagi, Nadia kabur lagi. Gak sempat aku pikir apa-apa. Nanti aku kabur pergi dari jembatan ini. Tapi waktu udah Lagi membayangkan 213. Dua satu tiga. ada tangan
Belum 13, lagi pegang 49, udah 47. Makanya ini pas 49. Salah. Sampai saat ini nggak pernah bisa kulupa wajah. Pertama, bau dia amis, dan gongnya kalian tahu itu darah keluar dari muka dia hancur, netes muka dan netesnya tuh sampai terasa di sarung aku, maka dia keluar satu jam dari awal kayak gini jam lama-lama iya dia atau dari sini ya suara yang terakhir itu pingsan Alif. Gak lama setelah Alif pingsan, Alif tuh bangun. Di situ samar-samar dia dengar suara azan. As-sholatu khairum minan naum. Subuh. Dari maghrib ke subuh. Azan subuh. Jadi jembatan. Alif baru sadar waktu udah subuh, udah gak malam lagi. Itu dekat kerumunan warga, bukan di rumah warga loh ya. Dekat kerumunan warga. Samar-samar Alif juga dengar suara kerumunan warga. Jam, apa jam? Kenapa bisa tidur sini? Coba buka mata pelan-pelan ada ya. Waktu dibuka, Kena lantai loh, benar-benar. di jalanan dekat perumahan warga. Di jalanan ya, Wak. Bukan di jembatan. Di jalanan. Di situ udah nggak bisa mikir. Itu rasanya di saat itu juga aku langsung pengen cerita sama orang-orang dari situ. Tapi nggak bisa saking lemasnya badan aku. Pening kepalaku dan nggak lama pingsan lagi si Alif. Pingsan lagi, gue kali dia pingsan. Nah, lihat kayak gitu. Pingsan, nggak mungkin dia tidur lagi ya. Dan warga pun langsung inisiatif cari keluarga si Alif dan langsung bawa si Alif ke rumah 49. dan setelah Benar, beberapa jam Pak, dirawat 49 sama berapa? 47 ya? di situ Enggak. dia lihat keluarganya udah ada di bangsal, di tempat dia bangsal tempat dia dirawat. Setelah memastikan keadaan Alif dan nanti Mama Alif nanya, ya Allah Alif, kok kemana aja sih semalaman kok nggak balik-balik, katanya. Aku berusaha menjawab langsung, tahu nggak Mama, semalam waktu Alif lewat jembatan tuh Alif dikejar-kejar kakek-kakek, hancur mukanya. Berulang kali Alif coba buat pergi dari jembatan tuh buat kabur, nggak bisa. Enggak sih, ini sebenarnya pas cuman garisnya kurang ini loh, kurang apa namanya, kurang tipis ya. 49 lagi. Nomor itu Pak Syari bilang, kau tahu nak, kami itu semua semalaman nyariin kau loh di sekitar jembatan sama jalanan tempat kau ditemuin tadi, tapi nggak ketemu. Kami juga heran kok tiba-tiba kau ada di sana. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting sekarang udah ketemu. Kau fokus dulu untuk mulihin badanmu ya, abis itu balik kita. Iya Pak. Dan setelah keadaan membaik, Alif pun diperbolehkan pulang dan langsung dibawa ke rumah aku. Nah, aku udah nggak balik ke desa itu lagi. Setelah beberapa hari di rumah, Wak Dayat tuh yang suaminya Wak Iis sama cari belut tadi tuh akhirnya cerita lah soal siapa si kakek yang ada di jembatan ke si Alif tuh. Abis itu aku baru tahu kalau si Al sosok si kakek yang dari dia pikir cuma urban legend ini ternyata punya cerita menyedihkan di balik wajah menyeramkannya itu. Nah, ini kita masuk lah. Pakai aplikasi Shopee Pay ah. Langsung juga dong. Nah, sekarang kamu bisa transfer pakai aplikasi Shopee Pay ke e-wallet manapun. Yuk, download aplikasi Shopee Pay dan gunakan fitur kantor ke e-wallet manapun. Aku mikirin Pantene cuma kalau ada miracles. Baru Pantene Miracle Shampoo, formula dengan provitamin dan kolagen, bantu perbaiki hingga 100% kerusakan. Formula dengan provitamin dan biotin, bantu kurangi rontok hingga 100%. Kini Pantene level baru, feel the miracle. Pantene tuh. Jadi Wak, menurut cerita Wak Dayat, sosok si kakek itu tuh dulunya adalah warga sekitaran desa, ya.
Nah katanya dulu tuh dia tinggal sama istri dan seorang cucunya yang ditinggal merantau sama anaknya, which is ya. Oh, 39. Iya terus terus kata aku 37 kenapa kamu yain? Seorang diri Wak, dengan susah payah dan segala keterbatasan ekonominya. Nggak ada info pasti apakah si anak dari si kakek ini ikut membantu keuangan kakek itu apa enggak. Cuman yang jelas di tengah kondisi itu si cucunya ini justru tumbuh jadi anak yang salah pergaulan. Mulailah itu suka mabuk-mabuk, minum-minum kan. Sampailah di suatu hari cucunya ini minta uang ke si kakek buat beli minum-minuman. Kakek nggak punya duit, Wak. Marah cucunya di situ dan seolah hilang akal nih, ha. Disitulah si cucu ini tega dia, Wak. Dihabisinya nyawa kakek, tusuknya, Wak, itu kakek tuh. Meninggal si kakek di situ. Nah, setelah dihabisi, mayat dari si kakek ini dibawalah ke sekitar jembatan tadi, sekitar jembatan. Nah, banyak warga yang meyakini kalau si mayat kakek itu dikubur di sana sama si cucunya. Nah, setelah kejadian itu, ini warga-warga yang sekarang nih nggak ada yang tahu tuh cucunya kemana. Apakah dia di penjara atau mungkin dia melarikan diri ke desa, nggak ada yang tahu. Cuman yang jelas warga desa sempat berusaha nyari mayat si kakek itu di sekitar jembatan. Kenapa bisa tahu, Wak? Karena ada warga yang sempat lihat waktu si anak itu kayak gitu, cucunya kayak gitu. Cuman nggak berani nyegah karena kan si anaknya bawa sajam. Mereka cek memang nggak ada si kakek itu, rumah tuh pun kosong. Nah, coba cari sekitar jembatan. Mereka pikir ada di area situ. Mereka mau ambil, mau evakuasi jasad si kakek itulah biar bisa dimakamkan dengan layak. Tapi entah karena tertimbun tanah yang memang udah lumayan dalam atau hilang gitu aja, mayat si kakek tadi itu nggak pernah ditemuin sampai sekarang, kata warga, kata Wadayat ini ya. Setelah tragedi itu, warga desa pun mulai melihat penampakan sosok kakek di jembatan itu, terutama di malam hari. Dari sanalah mereka nganggap sosok si kakek itu, kakek yang menampakkan diri itu arwah kakek yang udah dihabisi sama cucunya tadi. Kata Alif, sampai sekarang kan katanya sosok itu masih sering nampakin diri ke beberapa warga yang lewat jembatan. Katanya setelah mengalami kejadian horor di jembatan itu, sampai sekarang pun aku masih ketakutan ada. Sampai sekarang aku masih kepikiran. Iyalah, nggak mungkin bisa lupa itu. Dan bahkan nih ya, Alif mengaku dia beberapa kali masih melihat sosok kakek itu selama dia bekerja di kota. Ada tuh sekeleban di mimpi kan aku. Dia nengok lewat sekelebat depan bayang dari jauh deh. Kayak gitu. Cuman aku nggak tahu itu betulan si sosok kakek di jembatan itu atau memang sugesti aku yang akhirnya membuat si jin-jin yang bisa baca pikiran aku menyerupai si kakek yang ada dalam pikiran aku. Tapi kalau memang si kakek itu udah deh, ini kita berandai-andai lah. Kalau memang itu si kakek itu, kata siapa, kata si Alif kan, dialah itu mungkin yang nyamperin aku sampai sekota. Ngapa dia susulin aku? Ditambah kan itu dia kan sempat bilang ya apa Nat, jang ince aki kadia jang ir aki ya kan, ayo nih lu jeng aki cucu kakek. Aku sengaja nggak mau bilang, aku bilang nanti di sekitar nyampe kos aja. Ayo ikut sama kakek. Kalau menurut pendapat kalian gimana, Wak? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman orang yang dialami sama Alif waktu pulang kampung di sebuah desa. Kalau kita dengar ceritanya tadi, memang pengalaman yang dialami sama Alif ini seolah-olah membuktikan kalau urban legend yang dari dulu tuh tidak dia percaya, ternyata betulan. Cuman aku kasihan juga, Wak, sama cerita kakek itu ya. Kok bisa sih tiga-tiganya cucu yang udah dibesarkan dia dengan susah payah dengan segala keterbatasannya malah ngabisin nyawa kakek sendiri hanya untuk mabuk. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk, Wak, ya, dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, Wak, boleh langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com yang bersertakan nomor WhatsApp sama saya. Ini dilanjut ya, jangan cuma list tapi diisi ya. Oke, baik, sebentar. 4 kan? Ikan udah mandi belum? Mandi gak ya? Nggak usah. Dia kan nggak sebelahan kok. Oh iya. Canda. Ada selimutnya kan? Ada. Ikan bawa kain balik ada? Bawa. Aku masukin kain balik. Masuk gak dalam koper? Masuk. Nanti kita masukin ya. Sekarang di kosan Tati sedimentnya cuma 1. Kita pakai berdua terus. Ini ada kebayaki
Emang kita tidur ya? Tapi yang bulan itu nggak itu yang lagi dipindah kipas angin terus kayak dingin. Enggak, emang dia nggak kebiasaan aja. Kalau ada aku terus aku nyalain terus aku nggak bisa nggak ada bunyi kan. Udah 30 anjay. Aku takut banget datang gak nyuruh kita tidur gitu loh di bawah jalan terus. Gak mungkin. Aku tidur lah keluar ke kos. Dugem. Tiga puluh. Kata Asa teman aku. Aku mau tahu sih pas aku. Ya udah tinggal masuk. Dia kata aku, ayo. Bu, tapi tak cari tahu bisa godin sama mentai enggak kan aku. Nanti kita lihat orang kayak orang tolol doang kalau buat di sana. Dua 25. Last one ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya suara ini banget anjir, anak tengil banget yang kayak apa. Toh gibahin tuh bisa. Ini semua aku benci Banget. banget dia. Jahil banget. Ya, Bete aku. aku juga bete. Kemarin aku bete banget sama dia panggil enggak, aku Wabi beris. Muhammadin Nabi ya Rasulullah Rabbi Jibril Mawarjuk Bifama. Mantap banget kuliahnya. Amin. Muhammad dia. Kita mulai kuliahan di keselamatan dan kesehatan kerja. Mulai minggu depan di sesama berzakat ya. Jadi kuis ini sudah selesai yang di minggu ini. Oke. Gimana kemarin? Saya ini ya. Halo kawan Asom. Maafin mungkin kayaknya sudah tidak. Bilang aja kenanya Singapura. Bermanfaat banget pulpen Arab ini. Jangan gitu dulu deh. Jangan mikam. Nulis ini doang. Alat pelindung diri itu adalah alat yang dimana dari kata pelindungan dari melindungi seseorang Udah? Apa? Ini udah. yang Tinggal bikin X-nya. itu bekerja di mana paparan dengan resiko-resiko bahaya di tempat kerja. Nah, di APD sendiri itu sesuai dengan Indonesia atau standar baku yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, ini juga wajib ya diberikan oleh pekerja. Jadi tidak boleh diperjualbelikan atau mungkin jadi itu merupakan fasilitas yang memang haknya karyawan makanya pekerja boleh. Harusnya di sini. Ada macam-macam. Ada pelindung kepala, ya, mata dan muka, ini wajah. Terus pelindung telinga, kemudian perangkat telinga dari perangkat beserta peluang Nih. perkataan maupun perlindungan. Kalian bisa download ya di peraturan nomor 29 tahun 2019. Coba ini di peraturan 50 tahun 2006. 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
berapa aja dari atas. Dari bawah juga nggak apa-apa sih. 25, 30, 44, Terus 45, 39, 49, 47, 49, 45, 45 lagi. 47, 56, 57, pas 50, 50 terakhir.